Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saujana Putri Rinjani dari program studi PGSD dengan NIM 877647313. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan tentang eksistensi, keilmiahan, serta nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan krisis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji tiga aspek utama, yaitu yang pertama ada ontologi. Ontologi adalah mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua ada epistemologi, yaitu mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, serta seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Pembahasan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran krisis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena satu, mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran krisis terhadap teori dan praktik pendidikan. Yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual, dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dan konsep-konsep filsafat ilmu. Di pembahasan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu juga disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga pendekatan. Yang pertama ada ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Yang kedua ada epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi, metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga ada aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Pembahasan yang keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai yaitu aksiologi, isi materi yaitu ontologi, dan cara penyampaian yaitu epistemologi. Dan yang kedua, ada proses pembelajaran. Guru dapat memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai bagi perkembangan siswa. Dan yang ketiga, ada penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari penilai pendidikan. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.